negara ini mau berubah sebenarnya pejabatnya baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif harus menghentikan putor itu, menolak putor, menolak pungutan dan setoran itu. Kalau alam dijaga tuh dia mendatangkan kehidupan yang benar-benar berkelanjutan. Nah, kayaknya Indonesia belum punya pemimpin yang punya visi itu. Kan sekarang Raja Ampat banyak mendatangkan kehidupan, pekerjaan kan buat orang-orang di sana, wisata-wisata lokal, homestay lokal gitu. Nggak lama lagi tuh umurnya kayaknya dengan industri nikel. Halo, kali ini kita akan seru-seruan di Makarya untuk sesuatu yang berbeda. Kita akan musik-musikan bareng Usman and the Blackstone. Kita akan melihat perjalanan Usman dari sisi yang berbeda dari lagu-lagu yang dia buat sejak di era sebelum reformasi, era reformasi, pasca reformasi, dan era hari ini. Apa yang menjadi kegelisahannya yang kemudian dituangkan di musik akan kita perdengarkan dan mudah-mudahan menembus ruang-ruang yang berbeda yang selama ini dia libati. Selamat siang semuanya untuk yang hadir pada siang hari ini dan terima kasih untuk ada di antara kami. Ada Ibu Suciwati, Ibu. Halo Mbak Suci. Tangan. Hari ini hari Kamis, hari yang sangat istimewa. Salah satu inisiator. Inisiator Kamisa. Ya betul. Ada sebelahnya Safik Ali nih, teman SMA, teman kuliah gua nih. Safik Ali. Ada yang punya Jakarta, Pak Alin. Safik Ali itu yang menginisiasi acara ini tadinya di Outlier, terus dia ngomporin sama Usman. Lu bikin dong. Lalu kita bikin di sini dan siang hari ini kita akan merayakan Kamis ini dengan sejumlah lagu sambil kita mengingat apa yang pernah kita buat dan bagaimana hasilnya. Tuh. Ya. Kita mulai dengan Payung Hitaman ya. Payung hitam ini tentang payung-payung yang dibentangkan oleh Mbak Suci dan kawan-kawan di aksi Kamisan. Inu akan jadi vokalis utama. Enggak. Gemilang juga akan ikut bernyanyi. Saya cuma moderator. Yuk, kita mulai. Dan di belakang ada pemain cabutan dari Efek Rumah Kaca. Reza Ria. Kalau kami baru Efek Rumah Kontrakan. Telah kutegakkan payung-payung hitam di
kita dengan payung hitam dan tadi sudah memperkenalkan Mbak Suciwati yang menjadi inisiator. Sebenarnya apa yang mau lo sampaikan dengan lagu ini, Man? Memberi semangat, memberi semacam seruan juga untuk masyarakat lebih luas lagi agar bergabung di Kamisan. Oke. Apa pentingnya masyarakat luas bergabung di Kamisan? Karena kan udah ini 863 kali ya. Iya. Dan kayaknya kan nggak berubah apapun dari tuntutan itu. Ya banyak hal yang penting ya, karena kita sebagai bangsa pasti punya masa lalu kan, punya sejarah yang kelam. Lagi ditulis sekarang. Dan lagi ditulis ulang oleh pemerintah gitu. Nah kita berharap sejarah yang belum lama sebenarnya kan, dalam hitungan 27 tahun, 98, atau bahkan 80 tahun Indonesia merdeka tuh dalam sejarah dunia masih pendek gitu. Persis. Tapi tampaknya itu pun tengah dihilangkan gitu kira-kira. Dan dengan bergabung di Aksi Kamisan kita seperti merawat ingatan itu, merawat memori, sambil terus mengokohkan barisan untuk memperjuangkan keadilan. Sampai kapanpun saya kira keadilan untuk korban-korban pelanggaran HAM berat itu tidak akan pernah bisa diputihkan. Persis, itu yang kita nyanyikan tadi, hidup korban jangan diam. Ada juga pesan buat istana tadi tuh. Ya. Hey manusia, untuk apa kau di istana? Untuk apa kau di dermaga ya kan? Di dermaga emang enak kan? Di dermaga tuh kita bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa apapun santai gitu ya. Persis. Tapi rasanya kalau perahu hanya di dermaga, bukan untuk itu perahu diciptakan. Mantap. Ya. Perahu diciptakan untuk berlayar. Persis. Dan tentu saja menghadapi gelombang ombak besar dan badai di lautan. Tapi kalau perahu tidak digunakan untuk berlayar, untuk apa sebenarnya perahu diciptakan? Iya enggak? Dan ketika lo menyebut sebagai ini langkah untuk mengingat ingatan atau merawat ingatan itu. Tetapi pada satu sisi kan situasinya kayaknya nggak mau merawat itu tuh kekuasaannya. Apa yang bisa kita harapkan dengan kegigihan semua orang yang bahkan sekarang menyebar di beberapa kota ya aksi Kamisan banyak itu. Banget, udah di puluhan kota. Pesan apa itu yang bisa disebut itu dari jadi rumah belajar, tapi juga perahu berjuang, perahu berlayar untuk generasi muda, bahkan bukan hanya para mahasiswa yang datang ke aksi Kamisan, tapi juga pelajar sekolah. Termasuk SMA Gonzaga dan beberapa SMA negeri itu mulai berdatangan ke sana gitu, dan biasanya diajak gurunya atau ada juga yang inisiatif sendiri. Bahkan belum lama ini mereka baru menulis buku tentang Kamisan. Kalau nggak salah udah di Gramedia mestinya udah ada ya. Dan itu isinya ungkapan-ungkapan anak-anak muda yang bergabung di aksi Kamisan. Apa sih yang mereka pelajari di sana dan apa yang mereka dapat di sana. Gitu. Artinya kabar baik ya bahwa generasi muda, generasi yang baru terlibat untuk merawat ingatan itu meskipun mereka sebenarnya nggak hidup di era itu ketika itu terjadi. Kita pernah dengarkan seorang pejabat mengatakan ketika ditanya tentang sejarah masa lalu, dia mengatakan, oh saya belum lahir gitu. Padahal pengetahuan itu tidak harus menjadi semacam pengalaman empirik manusia kan. Persis. Yang dirasakan, dilihat, dialami, tapi juga sesuatu yang bisa tumbuh dari kesadaran melalui membaca buku dengan datang ke Gramedia. Masuk, padahal nggak gue pesenin dia nyebut Gramedia juga. Tapi sebelum lanjut, kita boleh memperkenalkan tim dan bagaimana Usman and the Blackstone ini terbentuk dengan tadi ada beberapa stiker ditempelin kayaknya punya orang lain nih. Mana cerita dulu Man? Lo mau duduk nggak? Sambil duduk nggak? Enggak, berdiri aja. Sederhana. Kebetulan ruang fiskal terbatas jadi ya mohon maaf lah ya. Lagi ada efisiensi pemerintah. Saya mau kenalkan yang pertama. Halo. Nama saya Kis. Tepuk tangan buat Mas Kis. Begini kalau pemain musik kalem, tapi di belakang liar sebenarnya. Belakangnya lagi. Halo, nama saya Win. Mas Win. Tepuk tangan juga Mas Win. Tepuk tangan juga buat Win. Drummer kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Vicky. Tepuk tangan buat Vicky ya. Vicky, Win, Kis. Nah,
Halo, saya Reza Rian. Ya. Reza, tepuk tangan ini cabutan juga nih kayaknya. Reza dari Rian. RK. Ada di Instagram namanya Reza Rian Musik. Nah, Jadi kalau yang mau ngaransemen, mau produksi bisa ke Reza Rian, bisa juga ke Win Dwi Yuda, bisa juga ke yang terakhir. oke nih. Nama saya Kelana. Kelana, oke. Ya. Gimana Man? Ini kebentuk lalu bagaimana formasinya? Iya, awalnya tuh paling lama saya dengan KISS. Kita ini ketemu 90-an awal di Lembaga Indonesia Amerika di LIA. Oh. Di Selipi. Kita sama-sama kursus. Lalu bahasa Inggris. Pinginnya sih bahasa Moni Papua. Tapi waktu itu belum ada di LIA. Ya kita suka pulang kursus itu kita main gitar Jamming bareng. lah, Ya. oke. Lagu-lagu yang kita sukai gitu. Terus akhirnya saya ajak KISS gabung dengan band saya dulu waktu itu nama bandnya udah The Blackstone. 90-an. Tapi The Blackstone ini reinkarnasi dari band sebelumnya ketika saya bentuk pada saat SMP. Namanya The Drugs. The Drugs. Wah, SMP udah tahu drugs. Ada kenakalan-kenakalan sedikit di masa itu. Dibawa ke barak militer nggak waktu itu? Itu band yang lahir bersamaan dengan lahirnya The Brandal. Jadi anak-anak zaman itu mungkin semangat zamannya, zeitgeistnya itu memang memberontak lagu-lagu Ramones, lagu-lagu Sex Pistols gitu. Tapi karena ibu saya waktu itu menemukan tanaman yang terlarang di rumah di kamar kami, lalu ibu saya meminta diganti namanya menjadi Hajar Aswad. Karena terlalu Arab di bahasa Inggrisan oleh abang saya, The Blackstone. Oh, baru tahu. Harusnya The Holy Blackstone. Jadi ada dimensi Vatikan dikit lah, dimensi Katolik dan dimensi Islam. Baik Man, udah perkenalan. Kita mau main lagu kedua nih ya. Lagu kedua. Apa Man lagunya? Ringkas saja nanti kita cerita Ini setelah nyanyi. tentang pencarian mereka pada suami mereka yang hilang atau anak mereka atau cucu mereka yang hilang. Ini tentang Mbak Sipon, istrinya penyair Wiji Tuko, juga tentang Mami Koto yang anaknya hilang, yakni Afri. Ya, dan tentang semua ibu dan perempuan yang teguh mencari orang tercinta mereka sampai akhir hayat, sampai mereka meninggal dunia. Judulnya Kemanakah, ada di Spotify dan seluruh DSP kesayangan Anda. Sadis. Ini favorit gue kalau bikin story nih. Oh ya, saya lupa mau kenalin, ini Gemilang. Oh, karena tadi belum dikenalin makanya ini batal ini. Kualat kita, kualat. Gemilang juga akan ikut nyanyi. Pastilah. Oke, gue cuma wawancara lo doang Man, nggak nyanyi. Ya, jangan dong. I see
Kau siksaku tanpa hati. Terima kasih. Terima kasih. Man, cerita lagi Man soal Wiji Tukul dan bagaimana persinggungan Usman sebagai aktivis kemanusiaan bertemu dengan keluarga dan anaknya. Ini Fajar Merah terlibat. Iya, Fajar Merah di dalam lagu ini terlibat di dalam aransemen. Liriknya dari saya dan vokalis Blackstone yang pertama, Denny Setiawan, yang kebetulan ada artworknya itu di sampur depan album kami. Kebetulan ada di sini kali albumnya ya, bawa nggak? Ada yang bawa tadi nggak? Ada Vero nggak? Ini dia. Ini albumnya depannya ini dibuat oleh Denny Setiawan, dia dulu vokalis pertama Blackstones dan dialah yang ikut saya menulis lagu ini. Untuk aransemennya bareng Fajar Merah. Juga ada Once Michael yang menjadi vokal tamu di dalam lagu ini. Yang bagian tinggi tadi yang saya nggak sanggup itu kita panggil Once. Kebetulan kita rekamannya di rumahnya Once. Jadi pada saat nggak sanggup langsung ketok pintu. Gantian lu yang nyanyi. Dia terlibat kemudian dia terlibat untuk jadi vokal tamu. Oke. Tapi sengaja lagu ini disuarakan apa sebenarnya yang mau dikatakan? Iya, waktu itu Denny yang ikut saya nulis, dia bilang, Man, kita ajak Fajar aja untuk lagu ini gitu. Udah saya hubungin Fajar, saya kirim liriknya ke Fajar. Terus saya tanya, gimana Jar setelah dengar lagu itu atau dengan lirik itu? Menurut Fajar, seingat saya waktu itu dia menangis gitu. Lalu dia ikut terlibat di dalam aransemen lanjutannya, lalu ikut produksi lagunya, dan dia ikut menjadi vokal tamu. Di verse pertama itu Fajar, lalu di pre-chorus juga ada Fajar, dan di ref juga ada Fajar. Pertama berkenalan dengan ibunya, justru berkenalannya dengan ibunya Fajar, Mbak Sipon, dia Sujati. Waktu itu saya di Kontras tahun 99 ketemu Mbak Sipon. Kebetulan saya lagi punya buletin di kampus, buletin 12 Mei 98. Terus saya pengen nulis tentang Wiji Tukul. Lalu saya ketemu Mbak Pon, kedampingin. Akhirnya setelah saya masuk Kontras, setelah lulus kuliah, setelah lulus kuliah, saya banyak mendampingi Mbak Sipon itu. Dan ada beberapa momen di mana dia menangis histeris gitu, karena teringat suaminya dan kecenderungan ada meracau juga, maksudnya itu kan peristiwa yang menimbulkan goncangan mental luar biasa buat siapapun. Ibunya Yadin Muhyiddin yang hilang itu juga mengalami gangguan mental luar biasa. Ayahnya Yadin itu sampai sesekali dia keluar rumah memeluk tiang listrik. Yadin, kamu dari mana kok baru pulang? Atau Ibu Misyati di Malang yang masih merawat kamar anaknya, selimutnya sering diganti. Pintu kamarnya kalau malam itu dia buka sedikit supaya kalau anaknya pulang masih bisa tidur. Itu berharap dia datang. Di kamarnya ada stiker Che Guevara dan seterusnya bekas zaman itu gitu. Dan anaknya Bu Misyati ini seperti Wiji Tukul, sangat cerdas. Namanya Petrus Bimo Anugrah. Februari 98 itu menulis opini di Harian Kompas. Betul. Teman kuliah Bang. Teman kuliah. Oh, itu benar di Diarkara. Nah, kebetulan karena hilangnya Bimo itulah ketua sekolah Diarkara, Romo Magnis, Frans Magnis Suseno, ikut mendirikan Kontras, ikut mencari Bimo, Bimo bersama Wiji Tukul, bersama Yadin Muhyiddin, Ucok Munandar Sihaan, dan tentu saja Wiji Tukul gitu. Jadi lagu ini ya untuk, karena kenapa ada kasih sayang gue berikan itu seperti seorang ibu memberikan kasih sayang pada anaknya, lalu seorang istri memberikan kasih sayang kepada suaminya, atau seorang anak memberikan kasih sayang kepada ayahnya, lalu kasih sayang itu dirampas, dihilangkan. Tadinya liriknya tuh bersama puisiku, tapi kayaknya kok nggak dapet nih rimanya, jadi ya diganti dengan laguku bersama laguku gitu, kira-kira itu. Kalau dalam konteks timeline, Wiji Tukul dan teman-teman yang hilang itu kan sebelum reformasi. Oh iya, nah itu dia. Jadi ada 3 gelombang penculikan penghilangan paksa aktivis itu. Gelombang yang pertama adalah setelah peristiwa 27 Juli pengambil alihan kantor PDI di Ponorogo. Di Ponorogo 58. Waktu itu saya masih baru kuliah lah gitu, awal-awal. Nah, gelombang yang kedua adalah menjelang sidang umum.
gelombang yang pertama tadi 96 itu berlanjut ke pemilu 97. Jadi ada beberapa yang diculik terkait dengan pemilu. Misalnya anaknya Bu Tutikoto, siapa namanya itu, Yani Afri, dan ayah dari Hardingga. Biasanya Hardingga datang, dia suka ikut nyanyi anaknya, jadi Yani Afri. Itu pemilu 97. Lalu yang gelombang kedua sebenarnya menjelang sidang umum MPR Maret. Itu Nezar Patria, kemudian Bimo Anugrah. Banyak politisi juga waktu itu kan. Ya, ada beberapa aktivis mahasiswa yang diculik dan akhirnya kembali 9 orang termasuk Nezar dan kawan-kawan. Tapi yang tidak kembali itu Bimo, itu Maret juga. Kemudian Herman Hendrawan, itu mahasiswa Airlangga. Bimo juga kuliah di Airlangga selain di Driarkara. Cerdas anak ini. Itu gelombang kedua, jadi terkait dengan sidang umum yang ingin melantik Soeharto sebagai presiden yang ke-7 kalinya. Dan gelombang yang ketiga itu di bulan Mei, pada saat kerusuhan Mei. Itu adalah orang-orang yang, kalau yang pertama itu dianggap mendukung kepemimpinan alternatif, mendukung Megawati, makanya kampanyenya waktu itu antara PDI dan Partai Ka'bah, kampanye pro Mega Bintang. Kalau yang pemilu kalau yang sidang umum tuh lebih karena menolak Soeharto sebagai presiden yang ke-7. Mendelegitimasi lah ya. Ya, yang gelombang ketiga itu yang bulan Mei itu yang ada Yadin Muhyiddin dan lain-lain itu, Ucok itu karena kerusuhan Mei. Menurut analisis sementara waktu itu di Kontras kami menduga mereka diculik karena menjadi saksi dari skenario kerusuhan itu. Jadi mereka menjadi saksi melihat orang-orang yang waktu itu dianggap orang yang sangat terorganisir, yang terlatih gitu ya, terdidik untuk menyulut kerusuhan itu. Kira-kira 3 gelombang itu. 3 gelombang orang yang dihilangkan ya. Iya. Oke, pasca itu kan lu di Kontras, dan kalau kita nyebut Kontras kan selain Usman ada Munir almarhum. Ya. Bisa cerita Munir dan kita bisa intro untuk lagu berikutnya. Ya, Munir tuh orang yang menjadi sahabat diskusi lah ketika saya masih mahasiswa. Jadi waktu itu kita bertemu antara peristiwa Trisakti 12 Mei dengan peristiwa Semanggi 13 November. Mungkin tepatnya bulan Juli Agustus ketika banyak pengerahan Pam Swakarsa. Jadi kelompok-kelompok sipil dipersenjatai dengan parang, dengan pedang, dengan senjata, dengan seragam yang ada yang paramiliter, ada juga yang pakai seragam gamis gitu, seragam pakaian Arab, seperti pakaian tradisi Arab, dengan ikat kepala, dan di dalam ikat kepalanya tulisannya syahadat gitu, la ilaha illallah, lalu menyerang mahasiswa. Salah satu kelompok mahasiswa yang saat itu menjadi sasaran mereka adalah Forkot. Di sini ada pemimpinnya nih. Ada nih. Safik Ali. Boleh tepuk tangan buat Safik sebagai saksi sejarah kita. Lalu Safik, Adiana Putupulu pecah seperti telur. Ya, itu. Lalu menjadi Famred. Nah, itu di antara itulah saya kenal Munir, dan banyak hal yang membuat saya, Munir nih luar biasa di dalam melihat keadaan politik ketika itu. Kan banyak orang hanya membaca berita dan seterusnya, tapi Munir banyak menerima informasi dari intelijen dan seterusnya. Jadi waktu itu ada pergerakan untuk menyudutkan gerakan mahasiswa, seolah-olah gerakan mahasiswa ini disponsori oleh asing, ya. Ini muncul lagi di belakang. Muncul lagi nih asing. LSM asing, didanai asing untuk mengadu domba ini. LSM-nya Mpok Alin, Greenpeace gitu ya, dan juga yang lain. Itu ada tuduhan-tuduhan itu bahwa mahasiswa ini asing dan didanai, bahkan didanai oleh Vatikan gitu ya. Disebutlah Romo-Romo yang sebenarnya Romo-Romo itu waktu itu menyelamatkan aktivis mahasiswa yang diculik. Ada Romo Ismartono, ada Sandiawan Sumardi. Dan selamatkan teman-teman kita juga. Ya, teman-teman kita juga yang sekarang nyebrang. Kadang-kadang memang perlu menyeberang kalau ada sungai. Kalau nggak ada sungai sebenarnya nggak perlu nyebrang. Nah itu di situ Munir menjelaskan bahwa ini sengaja propaganda intelijen, propaganda militer ketika itu untuk mengadu domba, untuk seolah-olah mahasiswa ini mau menjatuhkan Habibie atau menjatuhkan Soeharto dengan motivasi-motivasi agama, kepentingan asing gitu kan. Jadi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang didanai oleh asing, oleh kelompok Yahudi, oleh kelompok Kristen gitu. Apalagi mereka datang dari kampus Trisakti. Kampus Trisakti kan Baperki dulu, didirikan oleh para intelektual Tionghoa.
Dan kampus mereka yang menjadi tempat mereka berkumpul adalah Atmajaya, kampusnya Katolik. Jadi propaganda itu sangat masuk akal sekilas gitu. Oh iya ya, mereka kumpul di kampus Katolik ya. Oh iya ya, mereka banyak dari Trisakti gitu dah. Tapi padahal yang mimpin orang-orang NU seperti Safik gitu kan. Sampai mereka salawat badar untuk menyanggah bahwa mereka bukan. Jadi konspirasi Wahyudi itu dari dulu emang udah dipakai. Konspirasi Wahyudi udah dari dulu. Jadi Munir waktu itu menjelaskan dengan sangat baik gitu, termasuk pengerahan Pam Swakarsa di Cawang waktu itu ada banyak preman-preman yang dikerahkan itu untuk menyerang mahasiswa, termasuk melempari batu ke Atmajaya dan lain-lain gitu. Dan di momen-momen itulah lahir kelompok-kelompok seperti Furkon, Forum Konstitusi Umat Islam untuk Konstitusi, ada Front Pembela Islam, ada front-front lain yang atas nama agama, atas nama NKRI gitu-gitu untuk dibenturkan dengan mahasiswa gitu. Lalu pemerintah membuat undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, undang-undang PKB atau undang-undang keamanan rakyat itu Kamra. Lalu mereka membentuk Wanra seperti bela negara yang sekarang ini. Orang-orang didanai, dipersenjatai, dilatih, dididik oleh militer untuk menghadapi mahasiswa itu. Itu saat itu. Nah itulah Munir memetakan itu dengan jadi sangat jelas. Munir buat saya dia benar-benar seperti namanya, dia menjadi penerang, menjadi orang yang menerangi kegelapan di masa itu. Oke. Kita nyanyikan Munir dulu. Kita nyanyikan lagu kita ini. Lanjutkan lagu ini, ceritanya ya. Ini sebenarnya dari catatan catatan harian saya ketika menjemput jenazah Munir dalam keadaan sudah tidak bernyawa di mortuarium di ruang jenazah di Bandara Schiphol Amsterdam. Dulu judulnya Mortuarium. Judul lagu ini. Lalu Mbak Suci bilang, kenapa nggak judul nama suamiku Man? Dia bilang, oh iya ya, bisa juga. Meskipun di dalam beberapa lagu sebenarnya lagu itu kebanyakan kan tidak literal ya, tidak langsung. Kayak lagu Iwan Fals tentang Munir tidak menyebut Munir. Lagu Efek Rumah Kaca di udara juga tidak menyebut nama Munir. Tapi saya kira memang ada baiknya kita mengabadikan seorang yang telah begitu berjasa buat kita, Munir. Jadi saya berjudul lagu ini Munir. Kalau bisa teman-teman yang di depan ikut bernyanyi. Aku ada dan berlipat ganda. 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 dan berlipat ganda. Aku ada dan berlipat ganda. Aku ada Dan berlipat ganda. Aku ada dan berlipat ganda. Tak terbayangkan, tak terfikirkan, aku dibentangkan dan dipaksa bungkam. Badai haru langsung menghujam. Aku diarsenkan, bengis komplotan, Ozi diledakkan, semua dialihkan. Langit haru, langit mencekam. Kematian akankah selalu meniadakan? Kekuasaan akankah selalu menihiliskan? Aku ada dan berlipat ganda. Aku ada dan berlipat ganda. Aku dibentangkan, bertabungkan, badai haru langsung menghujam. Perjuangan tak lekang sampai penghabisan. Aku ada dan berlipat ganda.
sudah lelah. Aku ada dan berlipat ganda. 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 Terima kasih. 3 lagu kayaknya kita perlu duduk, main. Oke. Nanti kita berdiri lagi. Ada fun fact yang baru gue tahu itu 2 tahun lalu. Ternyata gue sama Usman tuh lahir di tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Beda jam doang. Saya lahir jam 1:23, Usman kayak habis maghrib atau habis isya? Setelah kelelawar beristirahat. Wah, luar biasa. Dan ada fun fact kedua terkait dengan upaya waktu itu bagaimana tim pencari fakta Munir. Kapolri waktu itu Pak Dai Bakhtiar. Tahun 2005 itu menghampiri saya, waktu itu saya udah jadi wartawan. Jadi nanya, "Nu, lo apa punya hubungan saudara dengan Usman Hamid?" Waktu itu gak gue gubris karena gue gak tahu apa-apa tentang Usman Hamid terkait dengan tanggal lahirnya. Ternyata kayaknya dia udah ngecek kita tuh, Man. Iya. Jadi kayaknya orang tua kita mungkin dulu memisahkan kita karena kembar. Ada mirip Mbak Suci. Ini Mbak Suci nih, di sini dong Mbak masuk sini dong. Mirip ya. Nah, kita barusan menyanyikan lagu untuk tribute atau memberikan penghormatan kepada Suaminya. Mas Munir. Nah, gue ada fun fact kedua soal Mas Munir. Oke. Waktu Kontras mulai menyelidiki itu, gue udah mulai jadi wartawan. Oke. 2003. Gue kenal mantan pacar gue yang sekarang jadi istri gue tuh di kantor Kontras, jadi Menteng waktu itu. Menteng ya? Masih di Menteng. Iya, memang banyak berkah itu kantor itu. Liputan bareng, ternyata dia nanya data ke gue. Kan dia wartawan TV, kadang gak nyatet detail. Dia nanya, ternyata jadi pacar yang benar istri gue. Munir punya peran. Sama, gue juga ketemu istri mantan Serius? pacar di situ. Iya. Ini ada di sana tuh, Vero namanya. Oh, Mbak Vero. Waktu itu ada rapat-rapat buruh di Kontras di LBH. Oke. Rapat buruh itu kan gelap, Persis. rokok, Kopi. Kok ada yang memberi cahaya? Bisa aja loh. Bukannya tadi cahaya dari Munir, namanya kan memberi cahaya. Kata Jalaluddin Al-Rumi, kalau di sekitarmu gelap, lihatlah kepada dirimu, mungkin engkau cahayanya. Kutipan kedua hari ini. Tapi sekali lagi nih, kan upaya Munir untuk kemudian mencari fakta dan segala macam dengan Kontras itu berakhir tragis kan. Dan lagu ini kan sebenarnya memberi pesan bahwa kematian itu tidak mengakhiri perjuangan. Bahkan tadi kan kami ada dan berlipat ganda kan. Iya, kami ada dan berlipat ganda. Meskipun lelah, kata Munir, kan dia pernah mengatakan di dalam sebuah orasinya itu di bulan Maret 2002, dia mengatakan kami sudah lelah dengan kekerasan, kami sudah lelah dengan kebohongan itu. Tapi sebenarnya di dalam banyak kesempatan dia mengatakan bahwa kita memang sudah lelah dengan kekerasan, kita sudah lelah dengan kebohongan, tapi perjuangan untuk mengakhirinya belum berakhir gitu. Oke, itu yang memberi semangat. Itu yang memberi semangat. Dan lirik Aku Ada dan Berlipat Ganda ini sebenarnya saya curi dari demonstrasi di mana lah kira-kira waktu itu. Demo waktu itu kita di Kasum deh kayaknya, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Waktu itu kita bikin poster demo di kantor. Yang buat topeng juga. Ada topeng dan lain-lain lah itu. Tapi itu juga sebenarnya kurang lebih pikiran dia kan. Pikiran dia dulu itu kan merekrut para mahasiswa. Bukan karena mahasiswa itu punya pengetahuan di bidang HAM atau di bidang hukum, bukan, tapi lebih karena dia merasa mahasiswa itulah yang bisa melipat gandakan gerakan kita gitu. Oke. Jadi waktu itu kan saya pernah protes kan, Cak, aku ini kan fakultas hukum, masa masuknya divisi opini publik, divisi legal dong, kan divisi legal waktu itu keren ya, ada Ori Rahman pakai dasi gitu-gitu kan.
kepingin juga nih setelah mahasiswa gitu kan, pengen wah Habis pakai kuliah dasi mungkin hukum. keren ya, pengen jadi lawyer. Kata Munir, aku punya nih kartu advokat. Dia keluarin di rumahnya di Jatinegara itu. Dia buang kartu itu. Meskipun belakangan diambil lagi ya. Dia bilang, nah itu kartuku, kartu advokat. Hukum di Indonesia itu nggak berfungsi. Oh. Hukum di Indonesia itu diintervensi oleh militer, oleh elit politik gitu. Sehingga nggak ada gunanya kita berpraktik secara hukum gitu. Itu kartu advokatku dan nggak ada gunanya. Bagaimana supaya hukum itu berfungsi? Politiknya dirubah gitu. Jadi politiknya dulu dirubah gitu. Jadi saya kira itu, tapi bukan politik yang menghalalkan segala cara. Kalau di dalam lagu ini istilahnya menihiliskan gitu ya. Ya. Nihilisme itu kan dia tidak percaya pada moralitas, Ya. pada hal yang baik dan buruk gitu. Value nggak ada. Nggak ada dia. Ya kekuasaan seperti bagaimana Machiavelli Ya, menjelaskan jadi dia nggak membawa beban nilai kekuasaan ya. gitu. Iya, dia tidak membawa nilai kebaikan seperti para nabi atau seperti para Filsuf. resi gitu. Dan proses untuk kemudian teman-teman punya kekuatan karena semangat dari Munir itu ya, dengan caranya dia. Benar banget. Dan kalau lo flashback lagi, Iya. kan tadi kita ngomong sebelum reformasi tadi Iya. ada 3 kekuatan. Lalu Munir kan kekuatan yang memberikan peta buat teman-teman digerakkan waktu itu juga ya. Dan perjuangan itu kan berbenturan terus tuh Iya. dengan kekuasaan waktu itu. Situasi itu waktu lo ngalamin gimana, Man? Waktu itu kita kayak serba salah kan. Kita mau keluar ngelawan, resiko bentrokannya tinggi. Persis. Ya kan? Apalagi Panglima ABRI ketika itu Jenderal Wiranto mengatakan mahasiswa nggak boleh keluar kampus. Karena ada pihak-pihak yang ingin menunggangi agar mahasiswa menyulut kerusuhan gitu kan. Mahasiswa dilarang keluar kampus. Kalau keluar kampus, ABRI akan mengambil tindakan apapun. Gitu. Waktu itu begitu. Jadi kita kebanyakan bikin mimbar bebas saja dengan ngundang ahli-ahli lah gitu. Ada Pak Tamrin Tomagola, sosiolog waktu itu. Ya. Ada Munir. Waktu itu ada Hermawan Sulistyo juga yang dari LIPI. Karena LIPI ada 15 orang peneliti LIPI membuat petisi kepada Presiden Habibie dan menolak Soeharto kira-kira gitu. Nah, dari mimbar-mimbar bebas itu kita mulai dilema karena makin banyak mahasiswa di Trisakti yang mau bergerak kan. Persis. Sementara ketika kita rapat di UI, di Atmajaya, di tempat-tempat lain juga mereka mulai bergerak di ISTN, bergerak di UNAS, mulai bergerak. Kawan-kawan yang di Bandung itu juga datang ke Jakarta, beberapa kawan kami di Jakarta datang ke Bandung, mereka udah siap bergerak gitu. Bahkan dari Makassar ada Umi Makassar tuh datang naik perahu, naik kapal laut mereka waktu itu. Pesawat masih jarang banget. Iya. Mereka datang membawa foto-foto mereka yang dikepung oleh militer, Di repres, bahkan tank-tank militer masuk ke kampus gitu. Makanya kita sekarang ini menolak kalau ada kedatangan militer ke kampus. Karena tugas militer kan jauh lebih besar ya, menjaga negara, pertahanan negara, nggak usah ngurusin kampus lah gitu. Nah itu ada dilema-dilema semacam itu. Akhirnya kita nggak punya pilihan kecuali bergerak memang. Awalnya sih hanya mimbar bebas, diskusi gitu. Tapi akhirnya nggak tertahankan sih. Udah kayak air bah yang menggelontor gitu ya. 8 Mei itu aksi terbesar. Itu bukan yang pertama sih. 8 Mei itu sebelum mimbar bebas sebenarnya kita tergelitik dengan suara Ibu Peduli nih yang ada di ini nih, Ibu di poster Karlina sini ada Supeli Bu ya. Karlina dan lain-lain ya, ada Debra Yatim, ada macam-macam lah. Waktu itu kita bilang, wah ini ibu-ibu udah turun nih. Masa kita belum turun sebagai mahasiswa gitu. Beda yang sekarang mahasiswanya dulu turun, baru ibu-ibunya turun gitu. Nah itu zaman itu kita merasa, wah kalau suara Ibu Peduli udah turun, berarti ini tanda-tanda gawat nih kan. Waktu itu harga susu, harga beras, harga ibu saya di rumah juga udah gelisah. Kita di Jelambar, tempat kelahiran saya itu kita menggelar acara-acara bantuan sosial, jual sembako murah dan seterusnya. Akhirnya 8 Mei benar-benar gede tuh, mungkin 15.000 mahasiswa Trisakti memenuhi kampus. Keluar tuh udah tank-tank itu. Dan kampus lain, gue masuk situ juga. 8 sampai 11. Sampai 11 ya? Sebelum kita ditembakin pakai gas air mata, kita ditembakin lompat 12 sama 13. Rumah negara. Ya benar-benar itu. Ya itulah kira-kira waktu itu
Kita kalau belum banyak belum berani gerak. Beda sama junior saya di Trisakti sekarang ini kemarin. Nggak sampai 100 mereka udah Jalan. terobos balai kota. Ditangkap Soalnya waktu juga. itu hadapannya depan tank kan. Depan tank, Jadi kalau panser kita dan nggak sebagainya. gede Iya. banget nggak Iya. akan sih waktu. Iya. Waktu itu lo jadi ketua mahasiswa atau? Belum. Jadi waktu itu masih ikut di kepengurusan Senat Mahasiswa Hukum yang lama dan bukan pengurus malah sekedar anggota. Oke. Terus diajak oleh Burhan ketua Senat Hukum 9798 sama John Muhammad. Waktu itu dia ketua himpunan, diajak rapat-rapat SMUT, rapat Senat kampus. Ya. Nah setelah peristiwa 12 Mei itu gue ikut di pencarian fakta. Lalu Juli ada kampanye Senat Hukum, gue terpilih gitu. Jadi Per ketua. Agustus gue jadi ketua Senat Fakultas Hukum 98 ke 99. Lalu ikut uji balistik, ikut proses investigasi kasus Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2. Sampai jadi komisioner di penyelidikan di Komnas HAM, KPP HAM. Oke. Yang juga menyulut penyerangan kantor kontras, serangan terhadap keluarga dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kita mau nyanyikan lagu Terlepas ini man. Bisa kasih intro dikit baru nanti kita jelasin setelah lagu kita Terlepas nyanyikan. ini lagu yang draft pertamanya dibuat pada bulan Mei ketika merasakan suasana kelam dalam tragedi 12 Mei yang disusul dengan kerusuhan rasial, perkosaan massal terhadap perempuan-perempuan Tionghoa. Nah, waktu itu gue sama si Denny ini yang vokalis lama, kita bikin lagu lah gitu. Lagu yang waktu itu kita buat pakai gitar akustik aja yang agak sepi gitu, hanya mengekspresikan kesedihan. Lagu itu nggak pernah tergarap lagi sampai mungkin sekitar 20 tahun kemudian, bahkan 25 tahun. Jadi tadinya ada lirik seperempat abad sudah perjalananku gitu. Itu sebenarnya Di take out. bukan di take, itu lirik ketika kita mau melanjutkan lagi. Ternyata 25 tahun atau seperempat abad keadilan, kebebasan itu tidak juga terengkuh. Pembebasan, perubahan itu malah makin jauh gitu. Jadi kita merasa kalah, kita merasa kayak ternyata nggak mudah ya mengubah keadaan gitu. Lalu lagu itu akhirnya kita tutup dengan doa. Dalam lingkaran merenung sendiri aku berlindung, habisi malam sing-singkan fajar sendiri merenung. Ku basuh seluruh tubuhku dengan simbahan darahku, taburi bunga damai yang ada sendiri terlepas. Sepanjang usia hidup dan perjalananku berlalu,
Dan ternyata semua pengorbananmu itu memburuku. Kebebasan, keadilan tak terenggu. Pembebasan, perubahan tak menjauh. Yang dari malam-malam kelam, yang terdesak di malam-malam penindasan, malam yang membeku, memburuku, berjuang, berkorban, terhempaskan, tanpa pernah memenangkan perjuangan, terserak di malam-malam yang kelam. Berjuang, berkorban, dan terhempaskan tanpa pernah memenangkan. Yang tergerak dari malam-malam yang kelam, yang terdesak di malam-malam penindasan. Yang terserak dari malam-malam kelam, yang terdesak di malam-malam penindasan, malam-malam yang membeku, memburuku, berjuang, berkorban, menghempaskan tanpa pernah memenangkan, tanpa pernah memenangkan. Belah terserah dari malam-malam yang kelam, yang terdesak di malam-malam penindasan, malam yang membeku, malam yang memburuku, berjuang, berkorban, dan terhempaskan tanpa pernah memenangkan, terlepas. Lepas. Merinding gue, Man. Merinding ya. Ini Pernah dalam satu latihan gue nangis dan gak sanggup ngelanjutinnya. Oke. Wah. Harusnya lampunya mati. Sekaligus efisiensi. Tapi lampu terang ini membuat kita bisa menuntaskan lagu ini. Kalau tadi gelap. Partai hijau baru datang. Inilah lingkungan hidup kita ini. Oke John. Ada Hardingga nih yang tadi saya sebut nih. Oke. Anaknya Yani Afri. Pujangga juga nih bikin lagu. Apa momen yang membuat lo ngerasa ini harus disuarakan ya? Karena peristiwa udah lewat, peristiwanya udah bahkan dari sejarah pun dihapus nih belakangan. Jadi waktu itu ada momen di mana Prayoga Boy nanti Pak Boy itu ayahnya Elang Mulia Lesmana. Ayahnya Elang Mulia Lesmana itu juga mengalami gangguan jiwa, goncangan mental. Dia sering teriak-teriak gitu, Elang, teruskan perjuanganmu Elang, ayah dukung. Jadi saya kayak, wah gila nih, begitu sayangnya seorang ayah pada anaknya itu, sampai dia kepikir terus dan sampai kehilangan kestabilan emosi. Wah udah kita
temenin berobat kemana-mana sepertinya nggak bisa. Sampai akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia dan pernah draft pertama lagu ini saya perdengarkan ke Om Boy, itu kita manggilnya Om Boy. Ya, bapaknya Elang itu. Bapaknya Elang Mulia Lesmana itu. Dia suka sekali dengan lagu ini, pernah juga kami bawain. Waktu itu masih ada kafe bis tingkat di Sudirman. Oke, tahu-tahu gua. Sekarang tuh kawasan Tenda SCBD. Semanggi dulu ya. Ya, Tenda Semanggi. KTS. Kawasan Tenda Semanggi ada bis tingkat. Yang udah nggak beroperasi, Blok M. terus dipakai buat kafe-kafe. Ya, buat kafe-kafe. Nah, kita dulu reguler tuh tiap minggu di situ Main di ngeband. situ. Kadang-kadang kalau ada yang ulang tahun bisa 2-3 kali seminggu. Wes. Gajinya lebih tinggi dari Di kontrak. Internet Kompas lah. Nah itu setelah 20-an tahun berlalu kayaknya gue kepikir terus itu. Dan apa ya, itu tadi sih di dalam lirik. Dan ternyata pengorbananmu itu memburuku. Gitu. Jadi gue kayak diburu terus. Kan kita sebagai anak muda ya di masa itu, kepingin juga melakukan hal-hal yang pokoknya nggak mikirin negara gitu kan. Artinya kita sesuai dengan kesukaan kita kalau kita bermusik atau kita panjat tebing atau hobi lain gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang sifatnya nggak ada urusan dengan negara lah. Ya, negara kayaknya nggak relevan dalam hidup kita gitu. Tapi kayaknya gue diburu itu terus gitu kayak ada. Mungkin ini gue pernah mengucapkan itu di dalam benak ketika 13 Mei gue ngelihat darah-darah itu di kampus itu. Ya. Makanya di dalam lagu itu ada ku basuh seluruh tubuhku dengan simbahan darahmu itu. Itu sebenarnya gue kayak ngelihat darah itu kayak menyimbah ke dalam tubuh. Di dalam tubuh gue gitu. Gue kayak jadi kayak memburu. Iya, apalagi ada ungkapan waktu dari Bu Karsia, ibu dari Hendriawansi. Dia tuh anak satu-satunya, dia di Kalimantan tinggalnya. Dia merasa keluarganya, kehidupannya harus berubah dan dia berharap anaknya bisa jadi orang besar, bisa jadi mengubah. Tiba-tiba anak satu-satunya itu dia pergi gitu kan. Jadi kayak, wah gue kayak oke, gue mungkin mulai hari ini gue akan coba lakukan sesuatu gitu. Tapi ikrar batin itu ternyata terus mengikuti, membayang-bayangi gue terus gitu. Ya udah, gue tuntasin deh lagu ini deh gitu. Ya versi yang pertama ada puisi tadi di Spotify. Tapi versi yang kedua tuh sebenarnya versi aslinya yang ada doanya itu. Gue kayak apa ya, manusia hanya bisa melakukan yang terbaik sebatas mampunya dia. Pada akhirnya semesta yang akan memutuskan yang akan take care of it lah, take care of the rest gitu. We can only do our best kan. Pada akhirnya Tuhan juga, pada akhirnya alam semesta. Sama seperti Raja Ampat sekarang lagi di tambang nikel gitu kan. Ya kita bisa kampanye, Greenpeace kemarin keren banget. Banyak organisasi lain mengamplifikasi itu. Tapi pada akhirnya kan kita tahu bahwa sejarah peradaban manusia itu dulu pernah ada kejayaan tapi juga berujung dengan kehancuran. Persis. Kayak belajar lagi dengan sejarah. Nggak tahu apakah kita akan berhasil menyelamatkan Raja Ampat, menyelamatkan Rahama Hera. Tadi pagi sebelum kesini gue sebenarnya agak kurang tidur 2 malam ini. Gue nonton ini YouTube tentang keindahan alam di Asia Tenggara. Itu ada sungai di Malaysia, tempatnya Kelana ini. Kelana ini ayahnya orang Malaysia. Banyak sekali alam-alam di Malaysia yang sebenarnya masih sangat otentik ya, masih sangat natur ya. Ya Borneo juga Kalimantan. Ada juga di Vietnam. Wah di Vietnam tuh keren banget perkebunan teh hijaunya, rapih, bersih gitu dan padinya juga kayaknya jauh lebih indah dari Ubud, jauh lebih indah dari terrace fieldnya Ubud gitu. Juga di Thailand itu ada, gila ya ini. Kalau alam dijaga tuh dia mendatangkan kehidupan yang benar-benar berkelanjutan ya. Iya berkelanjutan. Nah kayaknya Indonesia belum punya pemimpin yang punya visi itu. Masih mengandalkan ekonomi yang udah usang. Ekonomi yang mengandalkan industri ekstraktif gitu. Memang industri ekstraktif itu kelihatannya mengalirkan angka-angka yang tumbuh di
makroekonomi, tapi sebenarnya di tingkat bawah justru kehilangan. Kan itu daya dukung kan buat masyarakat di bawah ya. Karena pemerintah kan nggak mencatat itu roda ekonominya masyarakat, berapa padi yang dihasilkan, berapa jagung yang dihasilkan, nggak dipajakkan juga kan gitu, nggak dikelola dengan baik lah, ada koperasi tapi nggak terlalu. Nah itu yang akan hilang kalau kita mengandalkan industri ekstraktif. Kan sekarang Raja Ampat banyak mendatangkan kehidupan, pekerjaan kan buat orang-orang di sana, wisata-wisata lokal, homestay lokal gitu. Nggak lama lagi tuh umurnya kayaknya dengan industri nikel. Halmahera udah membuktikan pencemaran lingkungan, kemudian bahkan suku-suku pedalaman Halmahera itu Ohongana Manyawa, saya lagi nulis lagu itu, Ohongana Manyawa itu suku-suku pedalaman yang udah mulai marah, mereka keluar dengan hanya berpakaian adat yang menutupi bagian sini aja, yang kata Ibnu Arabi aurat tuh sebenarnya di sini. Jadi kalau sholat pun pakai ini doang nggak apa-apa kalau kata Ibnu Arabi. Nah itu mereka udah bawa tombak itu. Jadi alat-alat berat itu beko-beko itu benar-benar mereka pengen tombak itu. Meskipun ada beberapa dari mereka seperti kebingungan menemukan manusia-manusia kota ini, lalu mereka diajak ke tengah dan ternyata mereka cari makan. Padahal itu ratusan tahun nggak pernah mereka cari makan keluar hutan. Artinya makanan itu ada di hutan. Makanan mereka itu. Dan sekarang dengan industri-industri besar kayak pertambangan batu bara, nikel, emas gitu. Apalagi perkebunan sawit. Hilanglah sumber-sumber makanan mereka, sumber-sumber obat-obatan mereka. Yang sebenarnya bagian dari kekayaan Indonesia yang harusnya dihargai, dijadikan semacam kekuatan kita lah gitu kan. Dulu kan Indonesia terkenal dengan lumbung padi, di Karawang itu salah satu lumbung padi Asia. Aceh tahun 60-an itu masih lumbung padinya Asia. Baru setelah ditemukan sumber daya alam minyak, gas, lalu diganti dengan industri ekstraktif gas, minyak, hilanglah lumbung padi itu. Dan sekarang Aceh sama sekali nggak dikenal di dalam dunia pangan gitu. Vietnam terdepan, Thailand. Kalau kita ke supermarket, beras Thailand, beras Vietnam, beras Jepang gitu. Orang nggak lagi bangga, nggak lagi yakin bahwa beras Indonesia itu beras terbaik. Padahal era 50-an, 60-an itu beras Indonesia itu diekspor ke banyak negara. Bahkan India ketika mengalami kelaparan, Indonesia memberikan donasi, memberikan bantuan kepada kepada orang-orang India. Dan orang-orang India saat itu nggak ada yang bilang ini bantuan asing untuk mengadu domba, tapi untuk mengatasi kelangkaan pangan untuk kemanusiaan. Jadi mungkin di hari lingkungan ini kita perlu refleksi lah sebenarnya gimana sih Indonesia mau dibawa ke depan itu. Kalau apalagi sekarang ormas-ormas agama, ini organisasinya Safik ini, NU udah ngurus tambang gitu kan. Nah ini gimana, padahal di dalam agama, dalam Islam itu kan syariat itu artinya path to water, jalan menuju air. Artinya harus ada kesucian di dalam manusia, dalam kehidupan alam, di dalam kehidupan satwa. Lewat air itu, kesucian air itu yang harus dijaga gitu. Nah path to water atau syariat itu yang saya kira esensi yang sekarang ini hancur. Lihat aja sungai-sungai di Halmahera. Waduh, gatel. Sungai-sungai di Kabaena. Belum lama saya sama Vero nonton di Netflix atau di YouTube itu. Orang-orang Kabaena itu gatel-gatel banget. Sampai sekarang tuh kayak mereka kesulitan untuk, bahkan rumah sakit juga nggak cukup. Tercemar. Orang-orang di Kalimantan dulu juga mengeluh karena gatal-gatalnya merkuri. Di Sulawesi, di mana itu Morotai ya, Konawe, di Morowali, gila ya. Mudah-mudahan, kadang-kadang gue berpikir masih nggak ya gue bisa menikmati alam Indonesia yang indah, sungai Indonesia yang indah itu di suatu hari nanti gitu. Nah, tapi lagu yang tadi tuh kayak narik terus, Memburman lo belum selesai lo kerjaan, waduh gila kayak. Gimana ya gitu, kayak ada dilema batin sih. Ya, tapi ini perjalanan panjang dan kita ketemu waktu itu lo mau rilis Sakongsa ya. Oh itu iya kan juga bener. Refleksi perjalanan bahwa negara ini dikuasai oleh, ya nggak tahu kekuasaan apa yang lo sebut dalam lagu ini dan kita rilis waktu itu di Bentara Budaya. Bener, itu lagu Sakongsa, itu lagu tentang para dewa-dewa kegelapan sebenarnya. Dewa-dewa yang menguasai kehidupan malam, perjudian besar, berskala besar.
narkotika, peredaran narkotika, penyelundupan narkotika, prostitusi dalam pengertian eksploitasi seks untuk kepentingan industri. Itu ternyata dunia ilegal yang tumbuh pesat di balik roda-roda ekonomi yang formal. Dan itu tidak masuk ke negara, tidak seperti di Makau, Hong Kong atau di negara lain yang melegalisasi perjudian misalnya. Sehingga uang-uang hasil judinya dimasukkan ke negara untuk bikin taman kota atau bikin pedestrian kota, jalur sepeda. Nah di Indonesia tuh kayaknya kita belum menyentuh itu dan itu dunia yang keras itu. Malah dalam lagu ini sebenarnya lagu ini terpantik oleh keberadaan mafia malam itu yang dewa-dewa batubara, dewa-dewa judi, dewa-dewa sakongsa. Sakongsa ini bahasa Mandarin Ya, artinya 303 yang sebenarnya diambil dari pasal di KUHP, pasal 303 tentang anti perjudian. Gitu. Itu pasal kolonial sebenarnya dulu melarang adu ayam, melarang adu binatang gitu. Tapi diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan alasan untuk melarang judi. Tapi sebenarnya banyak praktik yang di balik itu yang berlangsung bukan untuk melarang, melainkan untuk mengambil apa yang gue sebut di dalam lagu ini putor, pungutan dan setoran kira-kira gitu. Nah itu kalau negara ini mau berubah sebenarnya pejabatnya baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif harus menghentikan putor itu, menolak putor, menolak pungutan dan setoran itu. Mungkin atau enggak kayaknya perjalanan 25 tahun reformasi itu masih 2/3 lah dari 32 tahun kehancuran di bawah masa lalu. Gitu. Oke, kita siap lagu Sakongsa. Kita nyanyikan bareng-bareng, ini agak menghentak ini nanti. Ya, ini pakai genre American rock. Apakah kuasa cenderung berdusta? Apakah kuasa selalu berpeluh dosa? Apakah benar atau salah? Begitu tanya tak bedanya. Apakah tenar dan kuasa membuatmu jadi dewa? Sakongsa, Sakongsa. Aku angkatan muda berpangkat senjata kuasa ekstra. Aku putor harta-harta, bandar narkoba, bandar Sakongsa, bandar-bandar batu bara. Atas nama negara, aku bisa jadi kaya. Atas nama negara, aku bisa foya-foya. Kau terlalu muda bersumpah setia di negeri kaya, tapi kau tewas disiksa di bawah todongan senjata. Dalih alasanku tinggal cari-cari saja. Dalihku alasanku tinggal cari-cari saja. Atas
Dewa-dewa perkara. Dewa-dewa Markus. bangsa. Maklar kasus. Betul, nah ini Man, lo bawa album. Oh iya. Ini gue baru dapat fun fact-nya dari Usman bahwa album ini disiapkan tahun 94. Jadi setelah 30 tahun baru mewujud album ini. Boleh Ya. tepuk tangan buat Usman dong yang segigih ini. 30 tahun. Lo dulu apa lomba apa atau gimana cerita Man? Oh ada lagu judulnya Bumi dan Aku Kini. Dulu kita ikut festival zaman-zaman sekolah. Festivalnya digelar oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. PRSNI. Ya, Festival Cipta Lagu lah gitu. Waktu itu ada juga lagu yang kita ajukan ke festival bir hitam Irlandia, Guinness. Oke. Itu juga yang pertama itu kita malah dapat 2 piala tuh juara. Serius tahun itu? Iya tahun itu. Iya. Gila, ternyata vokalis sejak awal nih. Enggak. Oh, lo pencipta lagu. Vokalisnya yang si Denny di awal. Gue gitaris. Jadi lo vokalis tamu sebenarnya. Sebenarnya sekarang vokalis telat, bukan vokalis tamu, vokalis telat. Oke. Iya, seneng banget akhirnya bisa membuat karya musik dalam bentuk rilisan fisik, Piringan Hitam maupun Cakram Padat di era dimana Cakram Padat udah lagi nggak didengarkan. Playernya udah susah. Playernya udah susah. Tapi artworknya menarik untuk Ya. kita nikmati. Yang menarik dari sini sebenarnya ini karena hari lingkungan ya. Jadi Piringan Hitam ini pertama memang kita temanya tentang bumi, bumi yang semraut sebenarnya digambarkan di sini gitu. Piringan hitamnya itu terbuat dari daur ulang plastik piringan hitam. Oke. Seperti Coldplay. Coldplay itu tahun lalu merilis piringan hitam baru. Dari sampah plastik. Cakram padatnya itu piringan hitamnya dari sampah plastik di sungai di Malaysia dan di sungai di Indonesia. Cisadane. Ya. Iya di Cisadane. Jadi mungkin saatnya lah saya kira kita kembali ke toko buku gitu ya, kembali ke toko rekaman, kembali ke toko musik, toko kaset yang lebih ramah pada alam. Betul. Dan juga ramah pada telinga manusia karena dia direkam secara analog. Secara analog tuh artinya lebih tradisional ya, sehingga ramah pada telinga manusia dan juga bersifat collectible kan, bisa sustain dia. dikoleksi secara abadi. Betul. Ini ada buktinya nih, Kelana ayahnya musisi. Oke. Dia diwariskan Piringan mungkin hitam. ribuan piringan hitam. Oke. Gitar-gitar Gibson juga diwariskan. Kalau saya diwariskan kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Keren dong. Mulia sekali tuh. Baik Man, kita nyanyikan lagu ini. Sekilas ini lagu tentang apa lalu kita main? Yang mana? Lagu mana? Yang ini ya. Bumi dan Aku Kini. Bumi dan Gila Aku ngeri Kini. banget nih lagu. Iya. Ini lagu paling melelahkan. Ini lagu tentang lingkungan, tentang polusi udara di kota akibat industri-industri, polusi udara akibat kendaraan motor mobil pribadi, dan juga akibat dari deforestasi, hutan-hutan rimba tinggi ditebang, harimau jadi meninggal atau jadi tewas. Gajah-gajah mati. Belum lama ini di Malaysia terjadi insiden memilukan, tabrakan, bukan truk menabrak gajah sampai ibu gajahnya itu sampai nggak mau pergi dari lokasi. Ini mencerminkan perkembangan industri dunia itu sudah merusak Elephant Trail itu sebenarnya jalurnya gajah Jalur yang gajah, ratusan ya. tahun turun-temurun mereka lalui gitu. Dan gue kira kita kayaknya harus suarain deh bahwa Jakarta ini terlalu terpolusi untuk kehidupan yang beradab. Jadi kita mintalah Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur mana lagi? Banten ya, gubernur sekitar lah gitu. Yang dulu digugat nih oleh istri saya Vero dan Alin, Pak Alin. Iya. Digugat di pengadilan sampai menang, tapi kayaknya nggak di follow up ya. Iya. Class action. Iya. Citizen lawsuit, gugatan warga negara. Itu istri sampai nggak pulang-pulang tuh ngurusin gugatan, bohong ya, bohong banget. Oke. Bentar. Apa? Ini ada titipan dari hati nurani. Asik.
Nggak ada yang bayar, nggak ada yang kasih sponsorship. Tapi gue orang yang sering ke Papua. Dan mungkin gue orang yang paling marah dan mungkin paling sedih kalau sampai Papua, Raja Ampat dirusak oleh keserakahan segelintir orang yang hanya ingin mencari cuan dengan serakah, dengan mengambil kekayaan nikel di Raja Ampat, kekayaan nikel di Kepulauan Maluku dan di Sulawesi gitu. Jadi ini solidaritas. Nikel nakal. Nih lagunya juga nakal nih, Nu. Bumi dan aku kini. Nyanyi nih ya. Oh, gua kalau bisa ya. Aku terai kini kehidupan di bumi, tapi yang ku temui kematian segalaksi. Kau terbagi lagi rimba hutan yang tinggi, orang hutanku mati, harimauku mati. Politisi berjanji, politisi ingkari, politisi berjanji, politisi. Semua mereka telah berjanji, semua mereka teringkari. Laut pasti teraliri, laut kota terpolusi. Dan bagaimana bumiku ini terpolusi lagi, industri terpolusi lagi, mobil motor pribadi, aku sakit lagi. Lahan gambut Papua, Amazon, Kongo, Afrika, hutan yang tersisa, jangan biarkan sirna. Hari-hariku kini kan ku sibukkan lagi, tanpa harus menanti kegagalan politisi. Politisi berjanji, politisi. Semua mereka telah berjanji, semua mereka telah ingkari. Laut tetap terpolusi, laut pasti ku arungi. Dan bagaimana bumiku ini terpolusi lagi, industri terpolusi lagi, mobil motor pribadi terpolusi lagi, industri terpolusi lagi, mobil motor pribadi, aku sakit lagi. Semua mereka berjanji, semua mereka ingkari. 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 Semua mereka tak berjanji, semua mereka tak ingkari. Laut tetap terpolusi, laut pasti ku arungi.
Makarya. Ada satu lagu yang gue minta, tadinya nggak mau dimainkan, tapi kayaknya akan jadi penutup yang enak, man. Oh gitu. Setelah kita naik dengan segala emosi yang tinggi ya, Iya. dan kita mau sejenak agak meditatif nih kayaknya. Agak meditatif. Oke. Kita melanungkan langkah-langkah kita ke depan karena kayaknya masih panjang nih yang harus kita Masih panjang. perjuangkan. Judulnya kalau nggak salah Larung. Oke. Betul. Gimana? Cerita dikit sebelum kita siap sambil menutup acara ini. Reza atau gimana nih? Za, oke gak Za? Atau Windy? Ya, Larung ini tentu sebagai lagu dia bisa dijadikan oracle gitu sebagai satu medium untuk menafsirkan kehidupan kita masing-masing ya. Tapi awal mula lagu ini sebenarnya ini percakapan tentang kematian. Asik. Percakapan yang berlangsung antara saya dan Vero, lagi-lagi Vero. Lagi pura-pura nggak ngeliat. Lagi pura-pura nggak lihat ya. Jadi waktu itu setelah pandemi kan banyak orang mengalami tekanan jiwa, gangguan jiwa dan depresi dan Mental health-nya terganggu lah. ya orang nggak melihat masa depan lagi. Orang bahkan Bali nggak menarik lagi. Orang menjual properti dengan sangat murah, menjadi sepi di semua kota di dunia menjadi sepi. Seperti tidak ada masa depan. Jadi orang udah mulai berpikir tentang kematian, tentang persiapan pasca kematian, tentang apa yang ingin dijadikan pengalaman terakhir dalam hidup. Jadi waktu itu Vero tanya iseng gitu dan ngobrol. Dia kepingin kalau mati itu dilarung di lautan. Dia bilang lautan di Indonesia udah kotor, udah terpolusi. Tapi tentu setiap orang punya semacam bayangan tentang akhir hidupnya itu akan kemana gitu. Dan bayangan saya sih kematian itu kan sesuatu yang misteri yang nggak pernah dialami oleh manusia kan, sehingga nggak pernah diceritakan. Ya, nggak ada yang kembali lah. Nggak ada yang kembali untuk menceritakan bagaimana rasanya kematian itu. Mungkin bagi sebagian orang dilarung di lautan itu membawa kedamaian, ketenangan, kebebasan. Mungkin bagi yang lain sesuatu yang ya menakutkan atau apa gitu ya. Tapi nggak tahu ya. Beberapa pengalaman di dunia saya kira udah melakukan itu. New York itu di pedalaman tertentu dekat Staten Island, dekat Patung Liberty itu ada tempat di mana orang pernah melarung jenazah gitu. Ada yang utuh ya. Ada juga yang udah dibakar, dikremasi jadi debu lalu kemudian dilarung. Tapi percakapan itu sebenarnya nggak berakhir dengan kesimpulan karena saya punya keraguan. Gue ragu apakah gue akan memenuhi permintaan itu. Dan lagu ini tadinya mau diputar mungkin setelah kematian itu datang. Tapi ya udah kita rilis lah. Daripada dalam lagu ini judulnya Larung. Akan coba melarungimu seperti yang pernah engkau minta, seperti yang kau katakan. Ragu aku melarungimu seperti yang pernah engkau duga, seperti yang kau bayangkan. Menuju samudra kau ku lepas, menuju
atas. Ragu, ragu aku melarungimu, meskipun kau ingin terbang jauh, lepaskan segala lelahmu. Ragu, ragu aku melarungimu, meskipun kau ingin terbang jauh, lepaskan segala resahmu. Ragu aku melarungimu, meskipun kau ingin terbang jauh, lepaskan segala lelahmu. Ragu, ragu aku melarungimu, meskipun kau ingin terbang jauh, lepaskan segala resahmu. Aku akan coba melarungimu. Osman and the Black Stone. 2 jam kita show di sini dan terima kasih buat semua yang sudah hadir. Oh, ada Anta nih, mahasiswa yang Anta. kemarin. Oh, Faiz, Faiz. presiden mahasiswa yang ditangkap. Mana polisi-polisi nggak diajak? Harusnya diajak. Repot. Kalau polisi relax. tahu seni bahaya. Iya. Dia jadi vokalis nanti. Ini penting nih, jadi mungkin ya buat kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau anak-anak mahasiswa kalau kita udah jadi orang tua, mungkin demo-demo yang saat ini mau digerakkan, perlulah dikembangkan dengan cara-cara kreatif supaya tidak ada lagi korban jiwa, tidak ada lagi mahasiswa yang meninggal dunia atau luka-luka berat seperti yang pernah dialami oleh generasi kita dulu ya. Mudah-mudahan entah dengan marching band, entah dengan musik, entah dengan Camping di depan DPR. piknik melawan seperti Nada dan kawan-kawan itu teman-temannya Vero juga. Kok Vero lagi? Ya. Jadi dulu di Chile ada namanya, aduh kok saya lupa ya namanya. Biasa uban dah banyak.
Ada seorang aktivis perempuan, gila lupa. Dia sangat kreatif dan membuat piknik, membuat demo itu seperti piknik gitu. Sehingga bukan hanya orang nggak takut untuk ikut demonstrasi, tapi juga bahkan aparatnya menjadi mengerti pesan-pesan demonya. Dan bagaimanapun kan aparat keamanan di lapangan itu ya manusia juga. Dan mungkin mereka kebanyakan orang-orang yang juga nggak punya keistimewaan untuk kuliah, untuk duduk di perguruan tinggi. Sehingga mereka merasa kadang-kadang kenapa sih kalian udah dapat keistimewaan hidup untuk kuliah, kok masih demo gitu. Tapi saya malah nggak ingin melarang, berdemonstrasilah, gitu. Berjuanglah, suarakanlah Dengan segala, ya dengan tentu dengan medium ekspresi yang kreatif. Apalagi Trisakti punya unit seni budaya kan, punya. Dulu saya ketua pagelaran tuh di seni budaya. Jadi kita bisa mengembangkan musik-musik, puisi, teater di dalam aksi-aksi. Nah Faiz nih nerobos pakai motor kemarin, harusnya terobos lah pakai gitar. Karena udah diajarin sama Usman nih. Jadi pas masuk balai kota harusnya bawa gitar, Faiz gitu, langsung jreng. Wah, itu pasti Pramono Anung ikut nyanyi, ya kan. Tapi udah bebas ya, mudah-mudahan nggak akan ada penangkapan seundang-undang lagi. Tinggal kawan-kawan di UI, Choyonggi, Kevin, para medis yang ditangkap. Kita di dalam kesempatan ini juga ingin menyerukan kepada polisi, kepada kepolisian Polda Metro Jaya, dan juga Polda di Jawa Tengah, di Semarang, untuk membebaskanlah seluruh mahasiswa yang ditangkap, termasuk menangguhkan penahanan mereka kalau seandainya ada masalah-masalah hukum yang serius gitu. Saya kira kepolisian juga punya kewajiban untuk menjaga Indonesia dari penyimpangan-penyimpangan elitnya yang korup. Kemarin Presiden Prabowo bilang, waspadai LSM-LSM yang didanai oleh asing karena mereka mengadu domba, mereka musuh dan seterusnya. Saya kira musuh kita bukan LSM, apalagi LSM yang didanai oleh asing. Musuh kita adalah elit-elit yang terlibat korupsi. Korupsi dalam arti mengambil uang negara, korupsi dalam arti korupsi lingkungan, merusak alam, korupsi dalam arti membunuh satwa yang terbunuh akibat perkebunan sawit, akibat tambang nikel dan lain sebagainya. Korupsi moral dalam arti mementingkan keluarga, anak, cucu, menantu daripada kepentingan bangsa dan negara gitu. Jadi saya kira polisi kita, tentara di tingkat bawah pasti ingin perubahan. Jadi perubahan yang baik. Perubahan yang baik, yang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi kenyataan di tengah kita masih hidup. Amin. Thank you Usman. Dan Thank you, Inu. hari Kamis, kalau mau melanjutkan aktivismenya ada di depan istana. Dan di sini di cover baliknya dari vinil ini ada Ibu Sumarsi lagi take vokal ya. Ya, ada Ibu Sumarsi Jam yang saya 3. kira mengingatkan kita bahwa ia pernah kehilangan sangat besar. Ya. Jangan sampai ada Ibu Sumarsi lagi yang kehilangan anak-anaknya di dalam masa-masa sekarang. Ibu Sumarsi. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan Tuhan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Berkah dalam. Berkah dalam. Thank you Man ya. Sama-sama, Nu. Ya. Thank you banget, saudara kembar.